Saudara boleh catat, ini lebih baik kita datang dengan hati yang pahit tapi jujur di hadapan Tuhan, daripada kita berdoa manis-manis tapi di dalam hati kita penuh dengan kepalsuan. Shalom GKS Balikpapan, katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. Apa kabar hari ini saudara? Apakah saudara bergairah? Saya sungguh bersuka cita bisa melihat saudara semua hari ini bisa datang beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Izinkan saya menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir atau 1-2 kali hadir ke tempat ini. Selamat datang di ibadah GKS Balikpapan. Dan selamat beribadah juga buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dan sedikit intermezzo buat saya selalu menggaungkan bahwa saya meyakini dan saya percaya bahwa GKS adalah rumah tempat di mana kita dimuridkan, terkhusus saya, rumah tempat di mana kita diperlengkapi, dan rumah tempat di mana kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Amin. Sepanjang bulan ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul bulan ini adalah mengalami Tuhan. Katakan bersama saya, mengalami Tuhan. Sedikit masuk bahwa mengalami Tuhan itu bukan hanya sekedar teori. Katakan bersama saya, bukan teori. Mengalami Tuhan itu bukan hanya sekedar kita tahu ayat-ayat Alkitab. Mengalami Tuhan adalah perjumpaan, perjalanan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan melalui pertolongan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk dapat mengenal siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap pertumbuhan kehidupan kita menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Dan hari ini saya ingin mengajak setiap saudara semua, kita masuk lebih dalam lagi tentang mengalami Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara, coba tanyakan kepada diri kita. Bagaimana kalau di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, nggak baik-baik aja. Kemarin saya sudah bagi, beberapa minggu yang lalu saya sudah bagikan bahwa apa sih sebenarnya yang kita cari ke gereja itu? Apa sih yang kita sebenarnya cari sama Tuhan itu, kita cari apa gitu? Kita nggak cari berkatnya, tapi kita cari pribadinya,
Pertanyaan kedua selanjutnya. Kalau kita udah menemukan pribadinya, kita berjalan dengan pribadinya. Dan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dengan pribadinya itu. Bagaimana perjalanan itu nggak baik-baik aja. Bagaimana kalau di dalam perjalanan itu kita merasa bahwa justru kita semakin kecewa. Bagaimana kalau di dalam perjalanan kita bersama dengan pribadinya itu justru kita melihat ada ketidakadilan yang kita rasakan. Bagaimana kalau kita berjalan dengan Tuhan tapi kita penuh dengan kemarahan. Kita merasa hidup ini gak adil. Bagaimana waktu kita datang beribadah, kita mengangkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Tetapi ada yang paling dalam dari hati kita. Kita bertanya, mengapa Tuhan, aku yang setiap hari mencari wajah-Mu, aku yang setiap hari bergaul dengan Engkau, aku yang setiap hari terhubung dengan Engkau. Tapi aku masih melihat ada orang-orang yang hidupnya jauh daripada Engkau, tapi hidupnya berhasil. Hidupnya sukses. Hidupnya diberkati. Bagaimana waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ada satu pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati kita. Tuhan, kenapa aku yang sudah setia melayani Engkau sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku, sepenuh ragaku, justru aku merasa bahwa hidup ini gagal. Justru aku merasa hidup ini kayaknya gak adil. Ada orang lain di luar sana yang hidupnya jedak jeduk. Saudara yang paham-paham aja ya. Gitu-gitu setiap hari. Tapi hidupnya diberkati. Tapi hidupnya selalu terlihat gak ada beban gitu. Gak adil rasanya Tuhan. Ini gak adil Tuhan. Saudara pernah mengalami hal seperti itu? Bagaimana jika rasa kecewa, rasa marah, perlahan-lahan justru bukan membawa kita dekat sama Tuhan. Tapi justru membawa kita jauh sama Tuhan. Di tengah dunia yang semakin keras, dunia kita lagi gak baik-baik aja. Perang di depan mata kita, hanya saja perang itu gak nyampe sini. Tapi kita tahu di luar sana ada peperangan. Dunia kita gak baik-baik aja. Mungkin di luar sana ada yang hidupnya baik-baik aja, dekat sama Tuhan. Tapi mereka mati sia-sia. Rasanya gak adil. Ada keluarga mereka yang mereka bisa mati begitu aja, meninggal begitu aja. Rasanya gak adil. Bagaimana kalau itu di posisi kita? Kita udah setia melayani Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melayani, beribadah selalu sama Tuhan. Tapi kita menemukan ketidakadilan itu. Dan hari ini izinkan saya mengajak setiap kita untuk kita masuk di dalam Mazmur 73. Mazmur ini ditulis oleh seorang pemimpin. Dia pemimpin pujian, dia seorang penyembah Tuhan. Namanya Asaf.
Asap bukan hanya bergumul dengan pikirannya kalau kita saudara baca. Saya coba masuk pada overview-nya dulu. Supaya Mazmur ini memiliki alur yang jelas, setiap saudara bisa menangkap. Saya nggak baca keseluruhannya, saya coba bagikan secara overview. Dan saudara bisa baca di rumah setelah ibadah selesai. Di dalam Mazmur 73, ayat 1, Asaf berkata bahwa, aku tahu Tuhan itu baik. Saudara tahu Tuhan itu baik? Setuju? Tuhan baik. Yes, memang Tuhan baik. Tapi yang menarik waktu saya baca ayat 2 sampai 14, ada bagian di mana Asaf mulai jujur. Ia berkata, kakinya hampir tergelincir. Bahkan yang menarik dari situ, saya menemukan bahwa Asaf berkata, sia-sialah aku mempertahankan hati yang bersih. Ini bukan kalimat yang biasa. Asaf seorang penyembah. Dia seorang pemimpin. Harusnya dia tahu. Bisa menyentuh hati Tuhan. Waktu kita masuk dalam penyembahan, kita akan merasakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita. Kita bisa merasakan hati Tuhan. Kita bisa menangkapkan hati Tuhan. Tapi apa yang Asaf rasakan? Dia berkata, sia-sialah aku mempertahankan hati ini. Wow. Seorang pelayan. Seorang pemimpin. Harusnya dia bisa menjadi teladan ya. Tapi dia berkata sia-sia. Di ayat 17 dia boleh mengalami titik balik. Overview ya. Supaya saudara bisa dapat gambaran besar ya. Dari semua yang dia rasakan sia-sia itu dia mulai mengalami titik balik. Dunianya belum berubah. Orang-orang fasik yang dia lihat masih ada. Tapi ada yang mulai berubah. Dia sudah mulai mengalami titik balik. Sudut pandangnya mulai berubah. Di ayat 18 sampai 28 Asaf mulai mengalami pemulihan. Dia mulai mengalami pemulihan. Dia menyembah Tuhan. Dan yang menarik di situ, dia berkata bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Ada perubahan. Ada sudut pandang yang berubah. Dari yang tadinya dia berkata bahwa aku tahu Tuhan itu baik. Tetapi di dalam hatinya penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan rasa ketidakadilan. Hari ini kita akan belajar dari kejujuran seorang Asaf. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya terkadang kita di posisinya Asaf. Seringkali kita datang sama Tuhan dengan doa-doa hafalan. Saya nggak mau ngecilkan doa hafalan, karena saya juga mulai belajar berdoa dari doa hafalan. It's okay, nggak apa-apa itu. Kita semua belajar dari hal itu. Tapi seringkali kita datang dengan doa hafalan, kita nggak berani jujur sama Tuhan. Kita nggak berani menunjukkan kepada Tuhan ada yang bobrok di dalam hatiku ini loh. Ada yang busuk di dalam hatiku loh ini loh. Yang orang lain gak tahu. Dan hari ini, izinkan saya memberikan sharing dengan judul mengalami Tuhan di dalam proses. Hari ini kita akan belajar bagaimana Asaf mengalami Tuhan di dalam prosesnya.
Katakan bersama-sama, berproses. Di dalam doanya, untuk keluar dari pencobaan, dan dilepaskan dari hati yang jahat. Hati yang penuh dengan iri, rasa iri. Tapi berubah menjadi damai. Dari rasa pahit menjadi sebuah penyembahan. Dan proses itu sangat penting. Karena dari proses itu Asaf mengalami pemulihan. Dan satu proses itu dimulai dari poin yang pertama yang saya bagikan. Bagaimana mengalami Tuhan di dalam proses. Yang pertama, mengakui yang terburuk di dalam diri kita. Beranikah kita mengakui yang terburuk di dalam diri kita? Saya bacakan buat saudara, tidak ada di slide. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Dengan cepat, firman Tuhan berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sialah, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Amin. Yang menarik di dalam pembacaan tadi dari ayat 1 sampai ayat 15, ayat 13 dan 14 yang menarik saya adalah dikatakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku. Pernyataan dari seorang pemimpin pujian, penyembah Tuhan. Dia berkata bahwa sia-sia semua itu. Gak ada gunanya ternyata semua itu. Aku berlaku baik Tuhan. Gak ada semuanya gunanya aku menyembah Engkau Tuhan. Gak ada gunanya aku datang beribadah Tuhan. Pernahkah saudara merasakan hal itu? Atau pernahkah saudara juga mempertanyakan hal itu kepada Tuhan? Buat apa Tuhan aku datang ke gereja? Tapi di dalam gereja aku masih melihat orang-orang fasik. Buat apa Tuhan aku menyembah Engkau? Tapi di dalam gereja aku masih melihat pemimpinku fasik. Pernahkah saudara datang ke gereja seperti itu? Kita melihat ada ketidakadilan Tuhan sebenarnya ini. Dan rasanya sia-sia aja Tuhan semua ini. Dari pernyataan ini menarik saya. Menarik perhatian saya. Menarik untuk saya pelajari. Menarik untuk saya renungkan. Saudara boleh catat ini. Mengakui yang terburuk berarti berani jujur
tentang kondisi hati kita. Apakah kita berani mengakui yang jujur kondisi hati kita di hadapan Tuhan? Berapa sering kita berani datang sama Tuhan dan kita berkata jujur sama Tuhan. Tuhan, masih ada yang gak beres nih Tuhan dengan hatiku. Aku melayani Engkau loh Tuhan. Tapi rasanya hatiku ini aku masih menemukan sesuatu yang mengganjal. Aku masih banyak kecewa sama orang-orang Tuhan. Pernahkah kita datang sama Tuhan berkata seperti itu? Ada sebuah ilustrasi. Waktu saya merenungkan ini, saya mendapatkan ilustrasi itu. Ketika saya bercermin di cermin yang retak, di rumah saya itu ada cermin. Cerminnya kayak puzzle gitu. Kalau disusun-susun itu kan kalau kita lihat jadi kayak nggak beraturan wajah kita ya. Bener nggak sih? Dia cerminnya potong-potongan gitu, terus saya jadikan satu gitu. Saya taruh di ruang tamu gitu, supaya mudah untuk saya bercermin. Nah seringkali saya bercermin, saya merasa bahwa ini cerminnya kayak, ntar muka saya berot sana, berot sini gitu. Karena cerminnya nggak beraturan gitu. Dan waktu saya bercermin itu saya mendapatkan sesuatu. Yang rusak itu cerminnya atau sayanya. Karena waktu saya lihat, kok gambar saya rusak ya? Kok wajah saya gak beraturan ya? Dan waktu saya bercermin itu saya menemukan. Sebenarnya yang rusak bukan sayanya. Tapi cerminnya gak beraturan. Begitulah hati kita. Seringkali hati kita itu rusak di dalam. Yang rusak itu bukanlah kitanya, tapi cerminnya. Bukan keadaan cermin itu ditempatkan, tapi cerminnya yang rusak. Itulah cermin hati kita. Cermin itu bicara hati kita. Seringkali di dalam hati kita yang terdalam ada sesuatu yang rusak. Ada sesuatu yang berantakan. Ada sesuatu yang gak beres di dalam hati kita. Dan hanya kita yang tahu. Tapi beranikah kita datang sama Tuhan dan kita berkata jujur sama Tuhan dan kita berkata sama Tuhan, sia-sialah semua ini seperti apa yang Asaf katakan. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Asaf berani jujur sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan dengan kejujuran hatinya yang rusak. Dia datang sama Tuhan dengan kejujuran, dia mengalami kekecewaan. Dia datang pada Tuhan dengan hatinya yang penuh gejolakan, kemarahan. Saudara boleh catat ini, lebih baik kita datang dengan hati yang pahit tapi jujur di hadapan Tuhan daripada kita berdoa manis-manis tapi di dalam hati kita penuh dengan kepalsuan. Saya ulangi sekali lagi. Lebih baik kita datang dengan hati yang pahit dan jujur di hadapan Tuhan daripada kita datang berdoa dengan kata-kata yang manis tapi di dalam hati kita penuh kepahitan. Asaf berani jujur. Dia berkata di dalam Mazmur 73 ayat 3 dia berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ia tidak menyembunyikan isi hatinya. Tetapi yang menarik dari kejujuran Asaf, di situ Asaf mulai belajar sesuatu. Bahwa dalam hatinya masih ada sesuatu yang perlu dipulihkan. Amin. Asaf gak menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Ketika ia mulai jujur,
ia mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata motivasi dia melayani Tuhan tidak sepenuhnya murni. Pernahkah kita cek hati kita dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita melayani Tuhan dengan kemurnian hati kita? Atau di dalam hati kita, kita masih menyimpan amarah. Kita marah sama pasangan kita. Kita marah sama orang tua kita. Kita marah sama anak-anak kita. Kita marah sama pemimpin kita. Tapi kita masih melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Hanya saja kita gak berani jujur. Asap berani jujur. Dia datang sama Tuhan. Ia tidak menyembunyikan hatinya di hadapan Tuhan. Hari ini, maukah kita datang kepada Tuhan berkata, aku mau jujur Tuhan. Aku mau jujur di hadapan-Mu. Aku mau jujur. Ada sesuatu yang perlu dipulihkan, ada sesuatu yang perlu dibereskan. Dalam kesempatan ini, saya juga mau jujur sama setiap jemaat Tuhan tempat ini. Kalau Asap mengajarkan kepada saya untuk jujur sama Tuhan, saya jujur sama Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mau jujur sama setiap jemaat Tuhan. Bahwa apa yang dialami oleh Asap, itu juga saya pernah alami. Di dalam pertobatan saya ikut Tuhan. Saya mengalami pemulihan. Saya melayani Tuhan. Saya hidup setia. Saya membangun kehidupan kerohanian saya. Tetapi di dalam perjalanan iman saya melihat semuanya kayaknya gak adil. Saya menaruh satu ekspektasi yang tinggi di hadapan Tuhan. Saya berharap waktu saya ikut Tuhan, hidup saya akan jauh lebih baik. Hidup saya akan dipulihkan secara keadaan. Tapi kenyataannya, saya melihat ketidakadilan. Saya melayani Tuhan satu kali, kami berdua merintis usaha. Pada saat merintis usaha, kami mengalami kegagalan. Padahal kami udah ikut Tuhan loh. Kami udah melayani Tuhan. Di dalam perjalanan singkat cerita, saya merasakan bahwa aku gagal di dalam ekonomi. Keuanganku berantakan. Dan waktu saya mengalami itu, saya datang sama Tuhan. Tuhan, rasanya gak adil Tuhan. Benar gak sih bahwa ini adalah panggilan saya? Benar gak sih bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhanku? Benar gak sih Tuhan? Benar gak sih? Selalu itu pertanyaan. Kenapa? Karena saya menemukan ada ketidakadilan. Harusnya buat saya ikut Tuhan bisa jauh lebih baik. Selalu ada pertolongan. Tapi rasanya pertolongan itu gak pernah datang. Dan seringkali saya mengalami ketidakadilan. Satu hal yang mau saya jujur lagi. Di dalam pelayanan pun saya merasa bahwa pelayanan saya kok rasanya gak adil ya. Saya merasa bahwa saya melayani Tuhan begitu mati-matian, begitu habis-habisan. Tapi saya melihat di luar sana ada orang yang sama-sama melayani tapi hidupnya bisa jauh lebih baik. Dia bisa santai-santai aja. Pelayanannya gak begitu yang gimana-gimana, tapi kenapa dia bisa dapat sesuatu yang jauh lebih baik, dipromosikan, jauh lebih baik, hidupnya jauh lebih baik. Saya merasa gak adil loh Tuhan.
Halo? Mungkin saudara pernah mengalami hal itu di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan saudara. Di kantor saudara, ada saudara yang setiap hari pulang jam 6, ada orang yang pulang tiap hari jam 5, on time dia pulang jam 5, tapi dia lebih dipromosikan. Nggak adil ya? Itu yang Asaf rasakan. Itu yang Asaf alami. Dan yang menarik waktu saya pelajari itu, saya menemukan keberanian Asaf. Asaf berani jujur di hadapan Tuhan. Dan waktu Asaf jujur, dia menemukan satu temuan yang baru. Ternyata dia melayani Tuhan karena motivasinya berbeda. Waktu saya datang sama Tuhan dengan rasa berontak itu, saya menemukan sesuatu. Tuhan tegur saya. Seperti ada sesuatu kata-kata di dalam hati saya berkata bahwa sekarang yang Tuhan dan yang hamba itu siapa sih? Aku hambamu sehingga engkau yang mengatur-ngatur aku, atau engkau hambaku di mana aku yang mengatur hidupmu? Seringkali kita menempatkan Tuhan itu seperti sebuah mesin minuman. Saudara tahu mesin minuman? Begitu saudara masukkan uang 5.000, keluar minuman apa yang saudara mau. Saya menempatkan Tuhan seperti itu. Saya melayani engkau ya Tuhan, berkati hidupku. Aku melayani engkau ya Tuhan, pelihara hidupku. Aku melayani engkau ya Tuhan, jaga kesehatanku. Dan kalau kita lakukan itu seperti polanya begitu, kita akan lelah dan kita akan capek. Endingnya kita akan kecewa. Kita akan merasa gak adil Tuhan. Itu yang dialami oleh Asaf. Dia seorang pemimpin puji-pujian. Dia seorang penyembah Tuhan. Tetapi dia tetap mengalami kecewa. Karena dia melihat gak adil Tuhan. Ada orang fasik yang hidupnya jauh daripada engkau, tapi engkau berkati dia. Saudara boleh catat ini, tanpa kejujuran tidak ada pemulihan. Tanpa mengaku yang terburuk, kita tidak akan pernah masuk ke dalam proses pembaruan. Katakan amin. Pemulihan itu selalu dimulai dari keberanian kita berkata, Tuhan, hati itu lagi gak beres Tuhan. Tuhan, hatiku lagi gak sehat Tuhan. Tuhan, hatiku lagi penuh dengan kekecewaan. Tuhan, hatiku lagi penuh dengan kemarahan. Tuhan, aku lagi merasa gak adil hidup ini ya Tuhan. Kalau kita datang dengan kejujuran itu, berani jujur di hadapan Tuhan, disitulah kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita. Maukah saudara hari ini datang sama Tuhan? Kalau saudara masih kecewa sama pasanganmu, kalau saudara masih kecewa sama anakmu, kalau saudara kecewa sama orang tuamu, kalau saudara kecewa sama pemimpinmu, sama leadermu, kalau saudara kecewa sama saudara-saudaramu, maukah saudara datang sama Tuhan? Berkata jujur sama Tuhan. Tuhan, aku marah. Aku benci. Aku merasa gak adil ini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Maukah saudara datang jujur sama Tuhan? Karena tanpa kita mengaku yang terburuk dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa melangkah kepada pemulihan. Amin. Saudara cukup tegang hari ini. Apakah jiwa saudara tergoncangkan? Amin. Saya butuh respon saudara. Setuju? Bisa katakan amin? Amin. Poin yang kedua, bagaimana mengalami Tuhan di dalam proses melihat gambar besarnya. Saya bacakan buat saudara. Kita masuk di dalam ayat ke-16. Saudara boleh mengikuti melalui Alkitab saudara.
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 73 ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi sulit di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka ternyata kau pandang hina. Kita stop di ayat 20. Poin yang kedua, melihat gambar besar. Bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam proses, kita perlu melihat gambar besar. Saudara, pernahkah setiap kita mengalami satu keputusan dengan emosi yang puncak? Kita lagi emosi puncak-puncaknya nih. Lalu kita mengambil keputusan. Lalu beberapa detik kemudian atau beberapa saat kemudian atau keesokan harinya kita mulai sadar bahwa kita menyesali keputusan itu. Pernah saudara mengalami hal itu? Tahukah saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu kita emosi, kita hanya melihat potongan kecil dari masalah itu. Kita belum lihat gambar utuhnya masalah itu. Kita baru melihat potongan kecil dari masalah itu. Lalu kita udah menyimpulkan seluruh makna dari masalah itu. Dan itulah yang terjadi sama Asaf. Itulah yang terjadi sama Asaf. Dalam Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Di sini yang menarik. Firman Tuhan berkata, tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti hal itu terlalu sulit bagiku. Akhirnya aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini di dalam terjemahan BIMK-nya ya. Ini. Lalu aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Asaf berusaha mengerti situasi keadaan yang dia hadapi dengan cara dia berpikir sendiri. Dia mengasumsikan asumsi-asumsi dia. Dia membangun asumsi-asumsinya dari situasi apa yang dia hadapi. Dia berusaha mengerti sampai akhirnya timbul di dalam pemikirannya bahwa wah ini gak adil Tuhan. Dia belum lihat gambar besarnya maksud dari semua itu. Tapi dia udah menyimpulkan semua itu dan dia berkata bahwa sia-sialah semua ini. Ini gak adil Tuhan. Dia berusaha pakai kekuatan dia untuk mengerti semua situasi keadaan yang dia alami. Bukankah apa yang dia alami oleh Asaf itu yang sering kali kita alami? Kita berusaha menyimpulkan, mengasumsikan semua ini. Kita mengambil kesimpulan maknanya. Padahal kita belum tahu gambaran besarnya maksudnya apa. Dan kita mulai berkata bahwa Tuhan gak di pihakku. Tuhan gak di pihakku. Tuhan jahat. Tuhan gak bersama-sama dengan aku. Kita mulai menyimpulkan semua itu dengan caranya kita. Tetapi apa yang menarik di ayat berikutnya? Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan. Saudara buka di terjemahan BIMK-nya ya. Aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Asaf mulai berubah. Di luar Tuhan, dia pakai pemikiran dia. Tapi waktu dia masuk ke dalam rumahnya Tuhan, dia mulai dibukakan. Dibawa oleh Tuhan untuk melihat gambar besarnya. Saudara bisa ngikutin saya? Dengan kata lain begini. Waktu Asaf di luar rumah Tuhan, dia jauh dari hadirat Tuhan. Dia pakai pemikiran dia. Seringkali kita begitu. Di luar Tuhan seringkali kita pakai emosinya kita, perasaannya kita.
Kita menyimpulkan segala situasi keadaan di dalam kehidupan kita. Kita berasa bahwa ini semua jahat, ini semua enggak adil. Tetapi apa yang terjadi? Waktu asap masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan, dia mulai dibukakan oleh Tuhan. Dia dibukakan gambar besarnya. Dengan kata lain, Tuhan sedang bawa asap melihat ending dari ceritanya. Hidup kita harusnya seperti itu. Karena di luar Tuhan, seringkali kita menyimpulkan segala situasi dengan cara pikir kita sendiri. Di dalam Tuhan, kita akan menemukan jawaban dan maksud Tuhan. Itu yang dialami oleh Asap. Itu yang dialami oleh Asap. Karena Tuhan adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia tahu semua cerita dari kehidupan kita. Dia tahu semua ending dari cerita kita. Dia ada di dalam masa lalu kita. Dia ada di dalam masa sekarang kita. Dia ada di dalam masa depan kita. Dia udah lihat ending dari cerita kita. Tapi seringkali dalam perjalanan iman kita berhenti di masa sekarang, kita berpikir, kita stop di sini. Kita menyimpulkan setiap situasi keadaan yang ada dengan cara berpikir kita. Saudara bisa ngikutin saya? Apa yang bisa kita pelajari dari Asap? Asap masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Waktu dia masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, ia seperti diajak Tuhan melihat ending semuanya. Dan di dalam ayat 18 sampai 20 dia melihat semua gambar besarnya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka, kau pandang hina. Waktu Asap mulai masuk ke dalam rumah Tuhan, ke tempat kudus Tuhan. Dia mulai terhubung dengan Tuhan. Dia mulai sadar, aku tadi iri sama mereka. Aku tadi kecewa sama mereka. Padahal justru kehidupan mereka hanya seperti mimpi yang fana. Saudara pernah bermimpi? Waktu saudara dalam mimpi, saudara rasanya seperti nyata mimpi itu. Tapi begitu saudara bangun, udah hilang tuh mimpinya. Udah gak terasa nyata lagi tuh. Seperti itulah yang Tuhan gambarkan. Seperti itulah yang Asap alami. Asap mulai melihat bahwa, oh ternyata aku melihat kehidupan mereka yang gemuk-gemuk itu, yang sukses-sukses itu. Semua itu seperti mimpi yang hilang sekejap. Waktu aku terbangun seperti mimpi yang hilang sekejap. Sepertinya Tuhan sedang melihat bahwa, berkata sama Asap bahwa, hey Asap, kamu harus lihat. Ini loh endingnya. Bukan kamu yang tergelincir. Bukan kamu yang jatuh. Tetapi mereka yang menolak aku. Saudara bisa mengikuti? Itu yang dialami oleh Asap. Asap mulai mengerti apa maksud Tuhan waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Asap mulai mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya waktu dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dari awal Asap hanya melihat dari sudut pandang dia sebagai manusia. Waktu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia mulai diubahkan cara pandang dia. Tuhan mulai bawa dia kepada sudut pandangnya Tuhan. Hari ini, apakah kita melihat hidup kita hanya dari sudut pandangnya dunia sementara? Ataukah kita membiarkan Tuhan menuntun kita melihat gambar besarnya sebelum kita menyimpulkan semua itu? Izinkan Tuhan bawa kita melihat gambar besarnya. Jangan kita
mengasumsikan semua kehidupan ini bahwa hidupku telah berakhir. Hidupku gagal. Karena Tuhan punya cerita dalam kehidupan kita. Tuhan tahu ending setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Poin yang ketiga yang mau saya bagikan. Bagaimana mengalami Tuhan di dalam proses kasih karunia menata ulang hati kita. Kasih karunia menata ulang hati kita. Saya bacakan buat saudara Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Kasih karunia menata ulang hati kita. Saudara pernah dengar atau menyadari sesuatu tentang diri saudara sendiri dan saudara kaget sama diri saudara sendiri? Pernah mengalami hal itu? Ternyata aku masih begini loh. Ternyata aku tuh masih penuh dengan kekecewaan loh. Setiap kita pernah menyadari hal itu. Itulah momen yang dialami oleh Asaf. Di dalam Mazmur 73 tadi dikatakan, hatiku terasa pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Wow. Di bagian awal Asaf berkata bahwa banyak orang fasik yang dia lihat. Dia menaruh rasa kecewa. Tapi di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 21, dia mulai menyadari bahwa, aku ini dungu loh. Aku ini gak ngerti semuanya ternyata. Bahkan aku seperti hewan di dekatmu. Waktu saya pelajari ini relevan sekali dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sering pakai perasaan. Tahu gak, waktu kita iri hati, kita kecewa, kita tuh pakai intuisi. Instingnya hewan. Nangkap gak maksud saya di sini? Waktu saya pelajari ini, kenapa Asaf menyamakan dirinya dengan hewan? Ini bukan sedang merendahkan martabat manusia. Tetapi Asaf mengerti bahwa ternyata hewan itu tabiatnya dia berusaha mempertahankan dirinya. Berdasarkan instingnya dia. Kalau dia merasa hidupnya lagi gak aman, dia akan mempertahankan dirinya. Dia berjuang menyelamatkan dirinya supaya hidupnya aman, hidupnya nyaman, hidupnya baik. Dan waktu saya pelajari itu ternyata seringkali waktu kita mempergunakan, menaruh perasaan iri, kecewa, kita tuh sebenarnya pakai instingnya hewan. Nangkap maksud saya? Kalau hewan itu pakai insting dia. Manusia itu diciptakan dengan akal budi, dengan kemampuan mengenal Tuhan. Punya kapasitas untuk menjaga perasaan. Tetapi binatang itu, hewan itu berdasarkan insting. Insting itu sifatnya dia bertahan hidup. Insting itu mencari kenyamanan, insting itu menghindari rasa sakit. Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya?
Itulah yang Asap rasakan. Ternyata dia pakai instingnya dia. Dia pakai perasaannya dia. Dan dia udah salah mengerti. Di Mazmur 73 ayat 25 firman Tuhan berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kata tetapi di sini sangat kuat yang saya temukan. Seolah-olah Asap berkata begini, aku memang seperti hewan Tuhan. Karena aku berasa pakai instingku. Aku pahit. Tapi aku bersyukur di dalam kebodohanku, di dalam kedunguanku, di dalam ketidaktahuanku, Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau tetap memegang tangan kananku. Kita seringkali seperti itu. Berapa banyak kita kecewa sama orang. Berapa banyak kita menaruh amarah sama orang lain. Sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Berapa banyak seringkali kita menaruh rasa kecewa itu. Dan rasa kecewa itu seringkali itu seperti kita menggunakan insting kita. Bukan naluri sebagai manusia. Kita menggunakan insting kita. Kita berusaha mempertahankan hidup kita. Kita mempertahankan kenyamanan kita. Kita nggak mau hidup kita terganggu. Kita nggak mau ekspektasi kita itu nggak tercapai. Kita menggunakan insting kita. Itu yang Asap gambarkan akan kemarahannya dia. Amin. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini bisa memberkati setiap kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal di depan mata kita yang membuat hati kita bisa kecewa, bisa marah, bisa pahit. Kita melihat, kita merasa hidup kita udah cukup baik secara rohani. Kita merasa hidup kita sudah cukup oke secara rohani. Kita merasa hidup kita sudah cukup layak, cukup sempurna. Tapi ternyata yang terdalam di dalam hati kita, kita masih menyimpan kekecewaan. Kita masih menyimpan marah. Kita masih menyimpan rasa ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini membuka satu pemandangan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Hati kita mulai dipulihkan, mulai berani datang sama Tuhan dengan kejujuran. Berkata bahwa Tuhan masih ada akar pahit yang perlu dicabut dalam hatiku. Tuhan masih ada akar kecewa yang perlu dicabut dalam hatiku. Tuhan, aku masih merasakan ketidakadilan di dalam hidupanku. Aku mau pulih Tuhan. Aku gak mau seperti hewan yang pakai instingku. Aku gak mau seperti hewan yang selalu punya rasa iri mempertahankan kenyamananku. Aku gak mau seperti itu. Tapi aku bersyukur Tuhan. Bahwa seringkali masih muncul di dalam hati kekecewaanku. Engkau tetap setia di sampingku. Engkau tetap setia memegang tanganku. Engkau tetap setia menuntunku. Itulah kasih karunia yang memampukan kita berjalan di dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan.